Tidak semua hewan yang ada di dunia ini yang bisa kita jadikan hewan kurban. Boleh-boleh saja, tetapi itu tidak masuk dihukumi sebagai hewan kurban. Itu hanya hewan sedekah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa melalui podcast Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman. Dan insya Allah kali ini kita akan ngobrol suatu tema yang santai tapi insya Allah relevan dan bermanfaat di kehidupan kita. Dan seperti kita tahu, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini ada salah satu syiar agama Islam yang disyariatkan, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani sahabat Siniman semua untuk membahas tentang tema kita hari ini. Dan alhamdulillah di sini kami sudah mendatangkan seorang narasumber yang insya Allah pas dan cocok untuk membahas tema kita kali ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Soekarno, seorang penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Melawi, dan sekaligus beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kabupaten Melawi. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tema kita, Pak, hari ini insya Allah kita akan, seperti saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol santai, tapi insya Allah walaupun santai, ini sesuatu yang akan bermanfaat, khususnya bagi mungkin nanti saudara-saudara kita yang ingin menyembelih hewan kurban. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang fikih kurban lah, yang dimana nanti mungkin kita bahas tentang hukumnya, ketentuan-ketentuan hewannya, juga hal-hal lain yang berkaitan. Mungkin langsung saja nih Pak, karena sudah ditunggu-tunggu nih temanya, tema yang sangat cocok ini, mumpung bulannya. Jadi sahabat-sahabat kita yang menyaksikan melalui podcast ini sudah tidak sabar untuk mendapatkan pemaparan tentang tema ini. Mungkin langsung dimulai, mungkin sebagai pengantar tentang fikih kurban ini secara umum, sebagai pengantaran nanti kita akan bahas tentang apa saja. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Faisal yang telah mengantarkan podcast Siniman kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya memulai, saya ingin menyapa dulu sahabat Siniman di mana saja berada dan menjadi ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi di mana saja bertugas. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama Ustadz Faisal akan membersamai sahabat Siniman dan menjadi ASN di mana saja berada dalam tema yang tadi beliau sampaikan sangat relevan untuk konteks kita saat ini, terkhusus di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Nah, mudah-mudahan podcast Siniman ini bisa memberikan pencerahan kepada sahabat Siniman khususnya dan kaum muslimin di Kabupaten Melawi pada umumnya, karena tema fikih kurban ini sangat menarik dan memang sangat dibutuhkan bagi saudara kita yang muslim yang mungkin sudah familiar dengan istilah ini. Maka ini merupakan kita mengupdate lagi lah, mengupdate pemahaman kita tentang fikih kurban. Namun bagi sahabat Siniman maupun kaum muslimin yang mungkin pemula baru ingin mendalami tentang ibadah kurban, maka ini sangat bagus sekali, sangat penting sekali karena ini akan menjadi ilmu berharga untuk kaum muslimin dalam rangka menyempurnakan ibadah kurbannya. Karena jangan sampai ibadah kurbannya, mohon maaf, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hal-hal yang mungkin
terlewat yang tidak diindahkan, bahkan tidak diketahui karena keterbatasan tadi. Maka dari itu kita melalui podcast ini mudah memberikanlah tema ini, mudah-mudahan ini bisa membantu kaum muslimin semua dalam memahami fikih kurban itu sendiri. Mungkin ini pengantar saya, Ustadz. Selanjutnya kita akan perdalam lagi. Mungkin nanti Ustadz yang akan mengantarkannya lebih dalam lagi untuk membahas tema fikih kurban kita pada siang hari ini. Baik, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena ibadah kurban, walaupun mungkin sebagian kita sudah terbiasa dan sudah paham hukumnya, jadi tidak ada salahnya kita mengupdate kembali, karena ini ibadah yang tidak tiap hari, ibadah yang tahunan, yang mungkin dari kita ada yang lupa dan sebagainya. Dan terlebih bagi pemula ya, pemula yang baru mau mulai melaksanakan kurban, karena bagaimanapun kurban itu adalah bagian dari ibadah. Kalau ibadah itu pasti ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Nah, baik, mungkin saya mulai dari pertanyaan yang paling mendasar nih, yang juga nanti akan menjadi bekal pengetahuan bagi pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Yang ini Pak, yang pertama tentang hukum kurban itu sendiri. Itu hukum kurban dan sekaligus hukum itu apakah dia sekali seumur hidup kah, atau tiap tahun kan ada ibadah, misalnya kayak haji kan dia wajibnya seumur hidup sekali, ada juga ibadah yang tiap-tiap tahun gitu. Itu bagaimana dulu? Yang pertama hukumnya dulu, apakah wajib kah, sunnah atau bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sebagai awal dari pembahasan kita tentang fikih kurban ini, yakni tentang hukum kurban itu sendiri. Nah, ketika kita membahas tentang hukum fikih kurban, hukum ibadah kurban ini memang rujukan utama kita pastinya Al-Quran dan Hadis. Nah, yang mana Al-Quran dan Hadis ini kita memahaminya tentu bagi kita yang awam, maka kita harus merujuk pendapat para imam mazhab. Nah, perlu kita ketahui juga pendapat imam mazhab itu bukan berarti pendapat beliau sendiri, akan tetapi pendapat imam mazhab itu merupakan kesimpulan dari pemahaman beliau dalam memahami Al-Quran dan hadis tentang, kalau kita kaitkan dengan ibadah kurban tentu pemahaman dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang ibadah kurban itu sendiri. Nah, kita ketahui dalam Islam ada 4 mazhab yang umumnya kita pahami. Nah, dari 4 mazhab ini, Ustadz, ada 2 perbedaan memahami hukum ibadah kurban ini. Yang pertama, ini mayoritas ulama mazhab menyampaikan, dan kalau boleh kita simpulkan dari pendapat beliau ini, mengatakan bahwa hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ulama kita menyampaikan hampir mendekati kewajiban, namun tidak sampai wajib, tapi sudah sedikit tipis sekali antara sunnah dan wajib, makanya itu ditambahkan sunnah muakkad. Nah, kalau kita analogikan dengan ibadah kita yang lainnya seperti sholat berjamaah itu kan, nah, sholat berjamaah itu kan menurut ulama kita sunnah muakkad. Jadi itu imam mazhab yang berpendapat ini adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Nah, itu yang menyampaikan hukum ibadah kurban itu sunnah muakkad. Dan itu yang sepertinya sepertinya kalau saya salah mungkin yang umum dipakai oleh kita orang Indonesia. Karena kebetulan kita mayoritas bermazhab Syafi'i, maka ulama-ulama kita memaknai atau menyimpulkan bahwa hukum ibadah kurban itu sunnah muakkad. Oke, jadi itu yang pertama, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya Imam Hanafi. Yang ini, kalau yang tadi sunnah berarti sunnah. Ini wajib berarti. Menurut Imam Hanafi,
hukumnya itu adalah wajib. Wajib. Tetapi ada pengecualian, itu adalah wajib bagi yang mampu. Mungkin hampir sama dengan ibadah haji ya. Gitu ya. Ibadah haji wajib bagi kaum muslimin itu kan, tetapi ada pengecualian bagi yang mampu saja. Bagi kaum muslimin yang mungkin belum punya kemampuan untuk menjalankan ibadah kurban, maka kewajiban itu tidak jatuh kepadanya. Cukup menerima aja. Ya, cukup menerima saja. Dan dari dua pendapat ini Ustaz, para ulama menyampaikan, tadi Ustaz menyatakan bahwa ada pertanyaan kan, ibadah kurban ini setahun sekali atau sekali seumur hidup. Dari pendapat ini maka dapat kita simpulkan bahwa dianjurkan sih memang setiap tahun bagi yang mampu. Jadi sedangkan kewajiban kaum muslimin kalau bisa dalam seumur hidup minimal 1 kali dia menunaikan ibadah kurban. Jadi seperti itu dari dua pendapat tadi yang menyatakan sunnah muakkad dan wajib, itu para ulama menyimpulkan bahwa seyogyanya kalau kaum muslimin mempunyai kelebihan rezeki dan mampu menjalankan ibadah kurban setiap tahun, seyogyanya dilaksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi bagi yang tidak mampu, minimal dia bisa mengusahakan bisa beribadah kurban 1 kali semasa hidupnya. Mungkin itu Ustaz. Baik, jadi itu yang pertama ya, intinya itu hukumnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mayoritas memang menghukuminya adalah sunnah muakkad, dan ada satu madhab yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting ini Pak, yang namanya apa ya, yang namanya sebuah hukum yang ditetapkan itu pastinya begini, pastinya itu kayak jual beli misalnya kan, pasti ada komponen yang kemudian itu menjadi hukum. Misalnya kalau dalam jual beli, komponennya itu ya pasti penjual, pembeli, dan sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, kalau di kurban yang pasti akan kita bahas itu ada tentang yang mau disembelih atau hewan kurbannya. Nah, itu ada tidak ketentuan-ketentuan yang mengatur mulai dari mungkin usia, kondisi fisik dan sebagainya? Itu bagaimana? Tentu ada Ustaz. Tentu ada ketentuan hewan-hewan apa saja yang ditentukan oleh syariat yang boleh kita jadikan sebagai hewan kurban. Jadi memang tidak semua hewan yang ada di dunia ini yang bisa kita jadikan hewan kurban. Kemudian kita kerucutkan lagi hewan-hewan yang halal, kan? Tidak semua hewan yang halal yang itu bisa kita jadikan hewan kurban, seperti ayam. Nah, itu kan halal kan? Tapi tidak bisa kita jadikan hewan kurban. Nah, apa rujukan kita untuk menentukan hewan-hewan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban? Nah, kembali lagi pada rujukan utama kita Al-Quran dan hadis. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah Al-Had ayat 34. Apa saja yang bisa hewan-hewan apa saja yang bisa menjadi rujukan hewan kurban itu adalah Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, bagi setiap umat, Allah berfirman, bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Nah, di sini para ulama mazhab menggarisbawahi yang dimaksud hewan kurban dalam hadis ini adalah bahimatul an'am, atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah hewan ternak. Nah, hewan ternak. Namun sekali lagi ada pengecualian lagi, tidak semua hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti tadi saya sampaikan ayam tadi. Ayam atau burung puyuh. Ulama mazhab menyampaikan hewan ternak yang dijadikan kurban itu ada 3. Yang termasuk kategori bahimatul an'am tadi, yakni yang pertama itu unta, kemudian sapi dan sejenisnya. Apa yang sejenis sapi itu kerbau, kata para ulama. Kemudian yang ketiga itu adalah kambing, dan sejenisnya itu adalah domba. Nah, itulah 3 hewan kurban, hewan yang boleh kita jadikan hewan kurban. Sedangkan yang tadi ayam, bahkan kuda, meskipun ada yang mengatakan
kuda itu kan halal kan. Iya. Tetapi kalau kita lihat kesunahan baginda Nabi kan tidak pernah, meskipun baginda Nabi membolehkan kita memakan daging kuda, akan tapi beliau ketika kita lihat background beliau dalam menjalankan ibadah kurban ini tidak pernah beliau menyembelih kuda. Yang beliau sembelih itu adalah unta dan domba. Jadi itu Ustaz. Jadi kalau dari segi jenis hewannya yaitu terkhusus kepada hewan ternak, dan itu pun lebih khusus lagi seperti yang hewan-hewan yang ketiga hewan tadi. Kalau kita orang Indonesia gampangnya lah umumnya itu sapi dan kambing, walaupun termasuk di Melawi kita ada kerbau. Ada kerbau. Nah, itu kalau hewan. Terus kalau ketentuan-ketentuan lain yang lebih spesifik, misalnya usianya, fisiknya dan sebagainya, itu bagaimana? Itu kan tadi penjelasan tentang hewan apa saja yang boleh kita kurbankan. Kemudian selanjutnya tentu tidak semua unta, tidak semua unta, sapi, kerbau itu boleh kita kurbankan. Kita lihat dulu usianya. Ada ketentuan tentang usia yang boleh kita jadikan hewan kurban. Kan misalnya sapi kan, ada sapi yang hamil tidak boleh, atau sapi yang baru lahir itu tidak boleh. Ulama mazhab itu menjelaskan untuk ketentuan usia untuk hewan unta. Hewan unta, meskipun di Indonesia kita tidak ada unta kan, tapi perlu juga kita sampaikan kepada kaum muslimin semua, untuk ketentuan usia unta itu minimal usianya adalah 5 tahun. Atau masuk tahun ke-6. Jadi sekali untuk unta minimal 5 tahun. Kemudian kalau sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun. 2 tahun usianya. Dan yang kambing, baik itu kambing kacang, kita kan ada istilahnya di Indonesia ada kambing kacang, kambing biasa. Itu minimal 2 tahun, hampir sama dengan sapi tadi, minimal 2 tahun. Nah, untuk domba, domba ini agak berbeda. Di sini ulama menyampaikan minimal domba itu minimal 1 tahun. Itu pendapat ulama yang kuat menyampaikan seperti itu. Meskipun domba ini tadi saya sampaikan lebih dekat ke kambing, tapi untuk segi usia dia agak muda. Ini boleh domba yang usia 1 tahun. Berarti karena mungkin domba itu lebih cepat besar mungkin. Bisa jadi. Oke, itu kalau dari usianya ya. Kemudian kalau fisiknya, misalnya yang warna ini atau mungkin yang kaitannya dengan cacat dan sebagainya, karena kan kita juga sering dengar kan dari masyarakat, kambing ini tidak boleh dijadikan kurban karena misalnya matanya buta atau kakinya pincang. Itu gimana penjelasannya? Memang kembali kepada makna kurban itu sendiri adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah tentu kita harus mempersembahkan ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang sejarah pertama ibadah kurban itu kan lahir pertama kali yakni dalam peristiwa Qabil dan Habil itu kan, yang mana di situ kita bisa mengambil pelajaran penting, di mana ada hewan persembahan. Qabil dan Habil itu ada yang diterima dan ada yang tidak. Nah, yang diterima adalah persembahan atau pengorbanan punya Habil yang terbaik, kan? Yang dipilih adalah yang terbaik. Nah, maka dari itu tentu kalau kita kaitkan dengan hewan kurban, tentu kita harus cari yang terbaik. Nah, sebenarnya agak panjang tentang penjelasan kategori hewan-hewan ketentuan hewan yang boleh dikorbankan. Namun saya coba cari penjelasan ringkasnya, diringkas oleh para ulama. Yang pertama, yang masuk kategori hewan yang boleh dikorbankan itu adalah tidak buta. Tidak buta. Meskipun ada penjelasan rincinya, ada yang juling dan lain sebagainya, tapi intinya dia tidak buta. Selama tidak buta masih boleh. Masih boleh. Korban. Tapi kalau bisa cari kalau sekali lagi mentok itu saja. Kalau memang dicari semelawi ini misalnya tidak ada lagi sapi yang sehat, maka yang tadi saya sampaikan agak juling sedikit, tapi dia tidak buta sama sekali, masih boleh. Tapi batasannya memang itu, hewannya harus tidak buta sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian sakit parah. Tadi kali lagi ini merupakan pilihan terakhir sekali lagi. Pilihan terakhir. Kalau memang tidak ada lagi, maka carilah yang hewan kurban yang tadi saya sampaikan yang tidak sakit parah. Kemudian
Yang terakhir itu adalah kurus kering. Nah, carilah hewan yang tidak kurus kering sampai dalam penjelasan ulama itu menyatakan jangan sampai tulang sumsum jangan kelihatan gitu. Nah, itu apanya yang mau dimakan kalau kurus kering? Karena tadi kita kembali histori ibadah kurban itu adalah kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Hewan yang terbaik. Di antaranya kategorinya itu adalah dagingnya, karena memang kemanfaatan hewan kurban itu adalah dagingnya itu kan yang akan kita bagikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Jadi itu. Ya, jadi memang kalau saya pahami, jadi kurban itu harus yang betul-betul yang terbaik ya. Yang terbaik. Udah hewannya ditentukan, nanti hewannya sudah ditentukan, ditentukan lagi. Jadi memang luar biasa kalau saya tangkap ibadah kurban. Beda dengan misalnya kayak zakat mal atau zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya berapa? Sekarang kalau makanan pokok kan 4 mut ya. 4 mut ya. Biasa kita orang Indonesia 2,5 kilo atau 3 kilo macam-macam lah. Itu pun kan nggak ada ketentuan harus beras terbaik yang penting makanan pokok. Makanan pokok yang kita makan kan. Padahal itu wajib. Dan wajib juga sebagai salah satu bagian dari rukun Islam kan. Tapi memang kurban ini luar biasa. Oke, tadi kita sudah bicara tentang hukumnya ya, tentang ketentuan hewan kurban. Nah, ini sekarang ini kan tadi udah disebutkan beberapa macamnya, itu ada onta, sapi, kambing dan sebagainya. Kemudian ketentuan peruntukannya, maksudnya misalnya kalau sapi itu bisa diatasnamakan untuk berapa orang, dan kalau kambing itu untuk berapa orang. Sekaligus mungkin pertanyaannya saya gabung dengan kebiasaan di masyarakat kita yang melakukan kurban dengan cara iuran gitu. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi memang ibadah kurban itu adalah ibadah yang memang istimewa. Tadi kan Ustaz sampaikan hewannya ditentukan dan tidak semua hewan itu bisa kita jadikan kurban. Nah, dan siapa saja yang berkurban juga ditentukan kan. Nah, siapa saja yang boleh berkurban. Tadi misalnya sapi itu, siapa saja yang bisa berkurban 1 ekor sapi. Nah, dalam mazhab fikih memang sudah ditentukan bahwa ketentuannya adalah untuk 1 orang, untuk 1 ekor sapi maksudnya. Untuk 1 ekor sapi boleh atas nama 7 orang. Nah, jadi 1 ekor sapi boleh di atas nama 7 orang. Batasannya adalah 7 orang boleh. 1 sapi itu boleh menjadi 1 kelompok sapi, 1 kelompok kurbannya. Kemudian untuk kambing itu 1 orang saja, Ustaz. Jadi untuk sapi atau unta itu boleh 7 orang, atas nama 7 orang. Kalau kambing atau dan domba hanya 1 orang saja. Iya, karena sesuai juga kan 1 kambing atas nama 7 orang. Iya. Kalau kambing 7 orang nanti dapat apa kan? Oke, berarti kalau onta, sapi itu bisa untuk 7 orang, kalau kambing itu untuk 1 orang. Nah, tentang kebiasaan di masyarakat kita yang ingin melakukan kurban dengan cara iuran. Iuran tadi ya. Bagaimana? Nah, kalau kita lihat, sekali lagi rujukan kita adalah pendapat ulama mazhab. Memang sebagian besar ulama menyatakan boleh. Patungan, karena dasarnya tadi itu ketentuan 1 sapi boleh 7 orang. Itu kan sama dengan iuran lah kan, bisa dianalogikan sebagai iuran. Dari dasar hukum ulama menyatakan boleh iuran tadi karena 1 sapi boleh bareng-bareng 7 orang. Itu dasarnya. Jadi untuk iuran itu boleh. Kemudian bagaimana, ada juga pertanyaan kan, bagaimana iuran siswa? Iuran siswa 1 kelas untuk beli sapi atau beli 1 kambing. Nah, menurut ulama itu boleh-boleh saja, akan tetapi karena tadi ada batasannya. Kalau kambing itu hanya 1 orang, kalau sapi hanya 7 orang. Maka kalau patungannya 1 kelas, kelas cuma 20 orang, kan? 20 orang misalnya hasil patungannya, iurannya beli 1 kambing, maka boleh-boleh saja, tetapi itu tidak masuk dihukumi sebagai hewan kurban. Itu hanya hewan sedekah biasa. Hewan sedekah biasa, dan memang
sangat boleh, sangat dianjurkan untuk juga untuk mendidik ya. siswa, memperkenalkan, mengedukasi siswa sejak dini tentang ibadah kurban itu sendiri. Meskipun secara fikih memang tidak masuk kategori tidak ibadah jadi kurbannya, tapi tapi jadi sedekah biasa. Sedekah biasa, dagingnya sedekah biasa. Ya. Jadi ini pengetahuan yang menarik. Supaya bisa dipahami bahwa karena memang ada sebagian sekolah itu yang membiasakan dalam hal mendidik anak-anak diadakan iuran yang bahasanya kan karena mungkin disembelih di momen Idul Adha dibahasakan kurban. Memang secara hukum fikih itu tidak jadi kurban. Cuma bukan berarti itu sesuatu yang dilarang, apalagi haram, apalagi sampai beranggapan nanti ini kurban dari sekolah karena bukan kurban, tidak mau makan dianggap dagingnya haram pula kan enggak ya. Yang tidak sah itu tidak sah sebagai kurban, tapi bahwa ia sah dan mendapatkan pahala sedekah itu masih dapat dan apalagi pahala membiasakan kebaikannya itu juga tetap tetap dapat itu. Oke, luar biasa pembahasan kita hari ini dan kita sudah bahas beberapa hal tadi ya, mulai dari hukum, ketentuan hewan dan sebagainya, termasuk tadi tentang iuran kurban. Nah, ini yang terakhir ini, pertanyaan yang terakhir sekaligus untuk memotivasi bagi saudara-saudara kita yang mungkin ingin berkurban, baik inginnya itu memang mau berkurban hari ini atau punya semacam niat atau itikad untuk melaksanakan kurban di tahun depan. Ini tentang hikmah atau fadilah atau keutamaan dari kurban ini seperti apa? Menarik sekali dari pembahasan kita dari awal tadi, dan kita sempurnakan pembahasan kita tentang hikmah, kan? Hikmah, karena memang hikmah dan keutamaan sebuah ibadah itu memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin pada umumnya. Karena tadi seperti Ustaz sampaikan, untuk memotivasi. Nah, biasanya umumnya manusia itu kan diiming-imingi. Harus diiming-imingi, betul Ustaz. Kalau tidak diiming-imingi kayaknya kurang termotivasi. Nah, maka dengan saudara kita mengetahui keutamaan dan hikmah dari ibadah kurban, mudah-mudahan ini menjadi iming-iming positif sehingga mereka mau melaksanakan ibadah kurban itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada keutamaan atau hikmah, maka ini ada kaitannya dengan makna ibadah kurban itu sendiri, kan? Secara bahasa, itu kan berasal dari bahasa Arab, qarraba yuqarribu kurbanan, atau berasal dari kata qurb, atau kalau kita artikan adalah kedekatan, dekat. Nah, jadi ibadah kurban itu adalah salah satu media bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian sehingga kita mengetahui, setelah kita mengetahui makna ibadah kurban itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita pahami bahwa di antara hikmah dan keutamaan dari ibadah kurban itu sendiri ada 6, kata para ulama ada 6 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ibadah kurban itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui hadis baginda Nabi, tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini adalah di antaranya ibadah kurban. Di antara amaliyah yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada di antaranya ibadah kurban. Nah, itu yang pertama, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dagingnya, bahkan kalkulasi pahala juga akan dihitung juga sampai bulu-bulunya. Sampai bulu-bulu hewan kurban itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berlipat ganda lah pahala bagi orang yang beribadah kurban. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya itu menghidupkan sunnahnya baginda Ibrahim alaihissalam. Karena sebagaimana kita ketahui, ibadah kurban itu merupakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
membuktikan ketaatannya dengan diminta untuk menyembelih anaknya, dan luar biasanya beliau langsung menerima perintah itu tanpa banyak tanya, banyak ini itu, tanpa protes. Padahal anak yang diminta oleh Allah untuk disembelih itu adalah anak semata wayang. Kalau kita kan yang diminta bukan anak yang hewan yang ada hubungan darah itu sudah kita. Berat kita kan. Gimana kalau syariat itu tekstual kan, harus seperti Al-Quran itu kan menyembelih anak. Saya yakin kita tidak akan mampu seperti Nabi Ibrahim, tapi luar biasa berkat ketaatan Nabi Ibrahim tersebut akhirnya Allah ganti perintah untuk menyembelih hewan kurban itu kan, dari anak menjadi domba kan, kalau kita lihat histori dalam Al-Quran. Jadi itu adalah bentuk kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Ibrahim AS. Kemudian yang keempat itu adalah melatih keikhlasan dan pengorbanan. Nah, tidak semua orang mampu menunjukkan keikhlasan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan rizki untuk membeli hewan kurban. Nah, ini butuh effort yang luar biasa untuk bisa menerima perintah Allah. Sehingga dengan demikian ketika kita mampu menjalankan ibadah kurban, maka itu adalah salah satu bentuk latihan keikhlasan kita. Kita mengikhlaskan sebagian harta kita. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, memang ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah harta yang terbaik. Kita tahu ada ibadah harta selain kurban itu adalah zakat. Tetapi zakat itu mengapa tidak masuk kategori ibadah harta terbaik? Tadi kan Ustaz sampaikan itu kan zakat itu adalah kita mengeluarkan hak orang lain yang ada bercampur di harta kita. Maka kata para ulama, yang lebih afdol ibadah harta itu adalah ibadah kurban, bukan zakat. Karena tadi zakatnya kata para ulama itu adalah kita mengeluarkan kewajiban kita, yakni ada harta orang lain tercampur di harta kita. Kemudian yang kelima itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Sebagaimana kita ketahui, yang kita sedekahkan itu adalah daging kurban. Dan kita ketahui tidak semua saudara kita itu bisa makan daging setiap hari kan, bahkan tahunan. Jadi dengan adanya syariat kurban ini, saudara kita yang mungkin dalam 1 tahun tidak pernah makan daging sama sekali, dengan adanya syariat kurban ini, mereka bisa ikut merasakan makan daging bersama dengan harga yang relatif tidak murah kan. Jadi banyak saudara kita yang tidak bisa makan daging, kalau tidak bahasa gampangnya tidak gratis. Gratis. Jadi itu adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Dan yang terakhir itu adalah untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi kita ketahui setiap ibadah itu adalah media kita untuk menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah kurban itu adalah menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu memang seyogyanya bagi kita yang sudah mampu menjalankan ibadah kurban, maka sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, kalau bisa dianjurkan setahun sekali bisa ibadah kurban. Kalau tidak mampu kambing tadi, tidak mampu sapi, bisa kambing. Kalau ayam nggak boleh. Kalau ayam tidak boleh. Dan berikutnya adalah kalaupun tidak mampu tiap tahun, maka kalau bisa diusahakan selama hidup kita minimal satu kali kita melaksanakan ibadah kurban. Karena tadi ada ulama mengatakan hukumnya itu wajib bagi yang mampu, sama dengan ibadah haji kan. Seyogyanya kita bisa menabung rizki kita, sebagaimana kita menabung biar bisa naik haji seumur hidup sekali. Kalau bisa kurban juga seperti itu, Ustaz. Minimal kita tabung harta kita sampai memenuhi satu hewan kambing, atau bisa kita patungan sapi. Mungkin itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah sebenarnya masih sangat asik obrolan kita kali ini. Cuma
waktu membatasi kita. Ya, Tanpa terasa kita sudah kurang lebih 30 menit membahas ini tentang fikih kurban, mulai dari hukum, ketentuan hewan, termasuk kurban iuran, dan terakhir tadi kita juga sudah mendengar hikmah ataupun fadilah dari ibadah kurban itu sendiri. Baik, sekarang pernyataan terakhir, bukan pesan terakhir ya. Closing statement dari obrolan kita hari ini, silakan. Baik, sahabat Sinikman di mana saja berada dan menjadi ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi di mana saja bertugas, sebagai closing statement kita pada kesempatan podcast dengan tema fikih kurban ini, ibadah kurban itu bukan hanya hakikatnya bukan hanya penyembelihan hewan semata, akan tetapi merupakan ibadah yang syarat makna, yakni sebagaimana kami sampaikan itu adalah merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian bentuk keikhlasan pengorbanan harta dan kepedulian sosial kepada sesama, dan tentunya itu merupakan investasi bagi kita untuk mendapatkan pahala baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sahabat Siniman di mana saja berada, seorang muslim hendaknya melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan dan rasa syukur, serta memilih hewan kurban terbaik. Nah, karena hewan kurban terbaik itu akan menjadi patokan, menjadi ukuran keistimewaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk pegangungan terhadap syiar dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Baik, ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmu dan uraian hikmah yang telah Bapak bersedia untuk bagikan kepada kita semua. Dan ya, begitulah ibadah kurban. Sebagaimana disampaikan tadi, kita harus memahami ketentuan-ketentuan syariatnya, karena sekalipun ini tidak berbentuk ibadah yang ritual seperti sholat dan haji, tetapi yang namanya ibadah tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan semua yang kita bahas hari ini menjadi bekal bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara yang ingin menjalankan kurban. Dan jauh lebih daripada itu juga, semoga ibadah kurban ini juga menjadi semacam semangat, menjadi ruh bagi kita untuk kita senantiasa menjadi hamba yang ingin selalu berkorban, melakukan sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih waktunya Pak, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan kepada semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.